Itu kan yang dalamnya kayak boleh. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, kita akan kembali membahas kajian kita masih berlanjut, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat adalah wal watbatil fahishati. Apa itu wal watbatil fahisyah? Anna sholata tabtulu aidan bil watbah wa hiya allati fiha inhina'un bi kullil badan wa la takunu illa fahisyatan. Hati-hati kita kalau mau turun untuk sujud. Di sini ada larangan sehingga tidak boleh dilakukan karena dapat membatalkan sholat. Wal watbatil fahisyati, gerakan yang dapat membatalkan sholat yaitu gerakan sangat gitu, gerakan untuk sujud. Paham nggak? Seperti menjatuhkan badan begitu. Iya, kan seperti sekarang kan seperti bercanda gitu kan. Ya, kan kalau kita sujud tuh begini. Dari habis ruku itu kan kita sujud Allahu Akbar gini kan? Ya kan? Tapi ini nggak begitu. Allahu Akbar. Ya. Ini gambaran dapat membatalkan batal ya. Ya. Musel itu. Iya. Wasbah. Biar jadi ahli ibadah, biar cepat gosong gitu. Wahia allati fiha Gosok. ya, wahia allati fiha inhina'un. Inhina'un itu tolong dia mau turun. Bikulli badan dengan seluruh badannya seperti menjatuhkan gitu. Kayak orang bingung bagaimana lah gitu. Ya. Ini dapat membatalkan sholat. Tapi kalau tanpa disengaja gimana? Ya, kadang-kadang kan kita capek, turun mau jatuh tekol bleduk. Nah itu enggak apa itu. Ganjel kok. Kadang Kemudian selanjutnya yang ke-9 yang dapat membatalkan sholat adalah wadorbatil mufritoti. Dorbatil mufritoti anna sholata tabtulu aidon. Al makna anna sholata tabtulu aidon bidorbatil mufritoh. Apa itu dorbatil mufritoh? Wahya allati yataharraku laha jami'ul badan. Bergerak dengan seluruh badan. Gerakan dengan seluruh badan. Lihatin kalau sholat sampai badan bergerak-gerak semua itu bisa membatalkan sholat. Kejadian kan kita kan? Kalau suka begini gimana? Iya, makanya bergerak badan semua itu. Bergerak badan, gerakin badan ya kan. Bilangin ngantuk. Ngantuk. Begadang mulu sih malam. Lagi sholat subuh ya. Ya. Kalau garuk-garuk gimana? Kemarin enggak garuk-garuk, enggak apa-apa garuk. Yang penting garuknya jangan begini ya. Gini. Jangan gerakan yang sangat gitu kan. Garuk dengan ada yang gatal nih. Kita garuk dengan satu jari gini nih. Mau 1000 kali gerakan juga enggak masalah kalau satu jari. Tapi kalau udah semuanya bergerak tangan tuh 2, 3 kali gerakan kemarin dikatakan batal. Ya. Kalau dengan satu jari kita gatal nih.
Kalau di sini kita gini nih. Tuh, cara garuknya begini ya. Jangan begini. Coba tahu nih. Jadi kalau begini, ini enggak nih. Satu jari. Iya, satu jari. Paham ya? Iya. Yang ke-9 yaitu gerakan dengan seluruh badan dapat membatalkan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti Ada yang sulit tuh? ada. Ada imam juga kadang-kadang kalau begini. Ada. Dengan badan kita seluruh gerak dia gitu. Jadi masjid imam itu juga. Maksudnya bahaya di samping lagi sholat di samping masjidnya ada hiburan dangdut. Kopinya mau dangdut lagi. Imam bacanya lama banget. Udah kan goyang-goyang ya. Ada yang gitu ada. Nah, ini dapat membatalkan sholat. Kalau jempolnya doang yang goyang gitu ya apa-apa ya. Apa? Tapi kalau niatnya bercanda ya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi biar sholat nggak sih sebetulnya pasti dulu gitu. Ini Yang ke-10 yang dapat membatalkan sholat waziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li secara sengaja. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Perlu diketahui nih. Kalau rukun qauli itu lo dengan ucapan baca Fatihah, itu rukun qauli. Ya kan? Rukun tapi dengan Lisan, apa kan? namanya? Ucapan. Baca Fatihah itu rukun qauli namanya. Ada rukun fi'li, rukun dengan gerakan, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya rukun fi'li. Nah, di sini kalau dia menambahkan rukun fi'li secara sengaja, maka batal sholatnya. Al-mana anna sholata tabtulu aidan bi ziyadati ruknin fi'liyin fiha ma'al amdi ay wal ilmi bit tahrim. Ya. Mananya sholat itu bisa menjadi batal dengan sebab dia menambah rukun fi'li. Rukun fi'linya dilakukan secara sengaja. Wal ilmi bitahrim. Sengaja itu artinya dia tahu kalau ini dapat membatalkan sholat dan haram dikerjakan. Dia lakuin juga, batal sholatnya. Sholatnya jadi batal. Seperti apa? Karuku'in li ghairil mutabi'ati. Seperti ruku, ya, ruku yang apa namanya, bukan dari tuntutan, nambah sama dia, bukan ruku yang sebenarnya gitu loh, ditambah lagi sama dia. Berarti kan dua kali ruku, ya kan ruku kan rukun apa pilih kan, selain dari tuntutan yang pertama rukun yang sebenarnya dia ruku lagi gitu. Kecuali kalau sholat sunnah apa tuh namanya? Kalau sholat sunnah gerhana matahari, pernah sholat sunnah gerhana matahari? Enggak. Nah, Rukunya kan 2 kali itu. Ya, rukunya 2 kali. Memang tata cara sholatnya seperti itu. Baca Fatihahnya 2 kali, aminnya 2 kali, surat 2 kali. Jadi sholat gerhana itu takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, bangun lagi baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi. I'tidal baru sujud. Tuh sholat gerhana matahari sama gerhana bulan kayak begitu. Nah, ini yang dapat membatalkan sholat adalah menambah rukun fi'li. Rukun fi'li bukan ruku. Gerakan kan? Rukun yang dilakukan dengan gerakan, bergerak kan? Nah, dia tambah rukunya, maka batal sholatnya. Ya. Paham? Wa qatli nahwi hayyatin. Juga contohnya seperti membunuh seumpama bukan nyamuk, apa namanya? Ulah kayak Binyamin di filmnya lagi doang ada ulah. Astagfirullahaladzim. Ya kan dia bunuh tuh ular. Dia bunuh ular kan? Kalau lepok nyamuk boleh nggak? Wa qatlin hayyatin wa illam yatma'inna wa lam yataharrak salata harakatin mutawaliyatin, sekalipun tidak tu'manina dan juga tidak bergerak dengan 3 kali gerakan.
Tapi menambah. Oh, lepok nyamuk. Oh enggak. Nambah gerakan itu. Nambah rukun ini pembahasan nambah rukun, gerakan rukun. Kalau lagi ini kan nyamuk ke sini nih. Ya. Kalau begini dulu Jangan, jangan. gimana itu? Kan ada darahnya. Boleh nggak? Kenapa? Lepok nyamuk ke sini nih. Iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Berarti darah. Nggak apa-apa kalau nyamuknya ada 6 apa 7 gitu. Kalau aku doang biarin apa. Ya, jadi menambah rukun fi'li ini dapat membatalkan sholat. Waqat linaqi hayyatin. Nah, itu tadi rukun 2 kali. Yang kedua untuk membunuh ular. Paham enggak? Waqat linaqi hayyatin. Membunuh ular. Paham? Udah temenan ular apa kayak udah mau libat-libat mau apa kayak. Berarti dia sholatnya diutang. Ini kayak Binyamin gitu, Binyamin. Lagi sholat lempar-lempar ular ya. Iya. Di Jian Mulia mah gak ada ular adanya. Ada. Kalau ular itu tuh yang apa namanya kalau kita lihat geli gitu kan ya. Itu namanya ular yang ada di pohon tuh nempel di daun itu namanya ular. Ulat, cuma ulat. Ular. Ulat. Iya. Ulat. Iya, tapi Ular. Yang gitu-gitu ular. Kalau si main ular kan betul kan ya. Kalau orang sono yang ular itu yang berbisa. Iya. Kalau kita sini ular namanya. Ular ada yang nggak berbisa juga. Ya. Menambah rukun fi'li itu dapat membatalkan sholat. Kemudian ke-11 wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'layaini wa takhallufi bihima bi ghairi udrin. Yang ke-11 yang dapat membatalkan sholat adalah makmum itu mendahului. Nah, jangan ngobrol ini kita ceritanya bagaimana sih ngobrol? Yang ngobrol keluar aja. Yang ngobrol keluar aja. Kita menerangin bagaimana ini. Keluar. Kasihan Ustaz dong, teriakan. Yang ngobrol keluar aja, yang ngobrol. Ini penting karena pikir ini sangat penting, mohon maaf ya. Udah, ini lain aja dulu. Ntar ntar. Iya, karena lagi di masalah ular tadi. Yang ke-11 wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi alayaini wa takhallufi bihima bi ghairi udrin. Yang dapat membatalkan sholat adalah mendahului makmum ini mendahului gerakan imam dengan 2 rukun. Ya. Wa takhallufi dan menyelisihi 2 rukun tadi bi ghairi udrin dengan tanpa adanya uzur. Alman anna salata tabtulu aidan bisa bil musolli al ma'mumi imamahu bi ruknaini fi ilayaini walau ghairu tawilaini. Salat makmum yang bermakmum kepada imam itu makmum bisa batal salatnya dengan sebab mendahului imam dengan 2 rukun. Ya. Imam belum ruku dia udah ruku. Ya lu imamnya siapa sih? Lu kan makmum duluin imam. Imam belum i'tidal dia udah i'tidal. Tidak makmum. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh orang yang sok lebih tua. Oh, gua jadi duluan gua gitu ya. Biasanya. Itu gak ngaruh sih. Sebenarnya kalau dia mau ngerti mah lu makmum ngikutin imam. Tapi kalau begitu dia sendirian kan, kalau sama kan banyak. Kalau anak muda mah jarang, biasa orang tua yang gitu. Berarti dia nggak pernah ngaji. Ya, Majelis. Mendului imam dengan 2 rukun sekalipun rukunnya gak panjang. Dia pendek. Iya. Itu batal sholatnya. Wa bi takhallufihi anhu bihima bi ghairi udrin. Makmum juga menyelisih imam dengan dua rukun fi'li tadi dengan tanpa udzur. Nah, di sini jelaskan gambarannya. Wa suratis sabqi, gambaran mendahului imam, makmum tadi mendahului imam adalah ayyahwiya lisujudi wal imamu qaimun lil qiraati mathalan. Orang imam belum ruku, belum turun mau sujud. Masih baca surat ini imam. Ini makmum pele udah mau ruku juga, sujud juga. Tidak sujud. Berarti 2 rukun kan? Ya kan? Apa? Ruku sama sujud. Ya. 3 malah tuh sama i'tidalnya. Ini makmum stres apa bagaimana? Orang imam masih baca surat, dia udah ruku. Enggak sabar. Tidak.
terus sujud juga. Berapa rukun dilewati sama dia ya? Imam banyak kepanjangan sih imam, mungkin dia kesel kali bang. Dulu nama dia batal. Kecuali kalau niatnya mufaroqah dia, atau mufaroqah berpisah dari imam. Karena dia punya hajat, imam buatnya lama. Makanya orang kalau jadi imam itu lihat-lihat dulu lah. Dia nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepat juga, sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang Saja. lihat kata Nabi, jika kalian mengimami, jika salah satu dari kalian mengimami manusia ketika sholat, orang ketika sholat, maka ringankanlah sholatnya. Sedang-sedang aja maksudnya. Di dalam ada orang tua yang udah uzur, ya kan? Kalau kelamaan berdiri kagak kuat ya kasihan. Sholat udah umurnya udah uzur tua. Baca lama banget berdiri gue deh sholat. Wah, imam lama banget sih. Gajal. Takut jatuh ya enggak. Kalau udah enggak pertama duduk enggak apa-apa sih ya, tapi Ya nggak apa-apa. Tapi dulu kalau emang dia nggak bisa berdiri, kalau bisa berdiri kan wajib berdiri dia. Kalau capek gimana? Malu kiam, lama nih bang. Maulid, Iya. bebas itu mau dulu. Oh, Itu pakai kalau itu bicaranya adab. Kalau mahal kiam bicaranya adab. Ya, jalan ke situ. Kalau punya ada bang. Ya. Terus itu kalau doa itu sholat rawatib itu gimana? Apanya? Allah. Kalau nggak ada tumaninanya, nggak sah sholatnya. Ya, kalau bicara tentang ini kan namanya ilmunya kan ya. Kalau masalah makhluk yang lagi maulid kita nggak berdiri, ya kan itu bicaranya adab. Ya kelamaan nggak apa-apa. Makanya semua juga perlu adab. Memang itu kejadian di daerah Sini. ada. tinggal nggak daerah sini. Daerah Jawa. Saat itu meremehkan halul qiyam. Memang salah satu orang yang nggak suka dengan maulid, meremehkan. Saat lagi pembacaan maulid, dia pas qiyam dia nggak mau berdiri. Akhirnya benar dia tidak bisa bangun, nggak bisa bangun tuh orang. Cacat lumpuh dia nggak bisa bangun, ya kan? Dia mengaku bersalah, kemudian dia bernadar kalau seandainya nanti saya sembuh, saya berjanji ketika pembacaan maulid dari awal sampai berakhir saya berdiri terus. Itu diceritakan sendiri oleh yang bersangkutan. Karena ada perasaan merendahkan Makhluk yang makhluk qiyam. Itu kejadian di daerah Sini. Mesir. Sini boleh. Hal itu bicaranya tentang adab. jadi nyindir saya nih. Tinggal dikit ya kuat ngumpet. Nah kalau ini imam masih berdiri, masih baca, lah kok makmum Kabur. udah ruku, udah sujud, ya kan? 2 kali mendahului imam, batal kan? Batal dia. Itu gambaran yang mendahului imam. Ayyabiya disujudi wal imamu qaimun lil qiraati mathalan. Contohnya itu. Au yarka'a qablahu falamma arda yarka'a rafa'a. Nih makmum pengen ngeledekin imam. Atau tatkala imam ruku sebelumnya imam belum ruku dia udah ruku duluan. Ya kan? Imam mau ruku dia ngangkat kayak main-main, ngangkat dari ruku gitu, itidal. Ya kan? Balapan. Falamma arda yarka'a sajadah. Imam baru ngangkat dari ruku, ya kan? Jadi dia sujud. Ini makmum brengsek. Makmum brengsek. Nah, itu dapat membatalkan sholat. Wa suratu takhallufi, adapun gambaran yang dimaksud dengan menyelisih imam adalah ayyazulal imamu an haddil i'tidal wal ma'mumu fil qiyam mathalan. Imam ini hendak turun dari batasan i'tidal, gitu kan? Wal ma'mumu fil qiyami, baru i'tidal dia udah qiyam duluan. Apa menyelisihin namanya kan? Yang penting 2 rukun. Wal udru fi sabaqi wa anisyan wal jahlu faqat. Wa bi taqallul umma wa bil umma mimma yunifu ala asyil masail al-quratin bil mutawwalati. Wa kharaja bi sabi ma bima dzukira asabaqu bi aqall. Dan ada pengecualian di sini. Pengecualian dari mendahului imam. Ada pengecualian. Ini ada terkecuali kalau mendahului imamnya itu
biaqal sedikit, artinya nggak nyampe 2 rukun ya, nggak nyampe 2 rukun. Fala tabtulu bihi, maka tidak membatalkan sholat. Sedikit, enggak, bukan 1 rukun, sedikit aja nih, sedikit aja. Taruhlah imam pas fa'amma bi ni'mati rabbika baru fahadith, dia udah turun duluan, paham enggak? Ya, Imam belum turun, itu cuma sedikit kan? Belum takbir. Nyebut Allahu Akbar. Iya. Kecuali deh, Imam Allahu Akbar udah bluk gitu. Ya. Sedikit. kalah. Bro. Kita mendengarkan aja hadis. Ya. Fala tabtulu bihi, maka tidak membatalkan sholat hal yang semacam itu. Lakin yahrumu ingkana biruknin, tuh akan tetapi hukumnya jadi haram kalau dia mendahului imam cuma 1 rukun. 1 rukun ya. Mendahului imam 1 rukun. Tuh, makanya belum selesai saya udah diselat weh. Yang soto-sotoan, yang soto-sotawan ya. Santai bro. Belajar tuh pelan-pelan, gak usah tergesa-gesa. Ya. Kalau hanya cuman sedikit aja nih tadi, imam emang mau ruku, diduluin sama dia ruku. Nah ini nggak masalah, ya. Tapi mendahului imam 1 rukun itu haram hukumnya. Sholatnya sah cuman haram, ya. Sholatnya sah cuman haram. Paham? Wa kadza bi ba'dihi 'inda Romli. Begitu juga sebagian dengan sebagian yang menurut Imam Romli itu haram. Khilafan Ibnu Hajarin al-Mu'tamadi fihi al-karahatu faqat. Kalau menurut Imam Romli tadi hal semacam itu hukumnya haram. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar hanya makruh mendahului imam 1 rukun. Paham ya? Insyaallah. Satu lagi. Yang ke-12 wa niyyati qat'is sholati. Al-mana anna sholata tabtul aidan bi niyyatil khuruj minha halan aw ba'da rak'atin matalan walau ila sholati ukhra li munafatihi lil jazmi al-masyruti dawamuhu fiha. Niat memutuskan sholat, lagi sholat dia ada niat ingin memutuskan sholat. Saya mau putusin sholat, ya kan? Ya udah putus sholatnya, batal, dilanjut, nggak boleh dilanjut. Karena dia niat yang ini udah kagak sah karena dia sudah memutuskan nih niat dia sholat. Ketika lagi sholat, bukan sebelum sholat ya, saat dia sholat niat ingin memutuskan sholat, berhenti hati sholat itu dia gak lanjutin lagi gitu, memutuskan sholat, ya itu dapat membatalkan sholat. Halan saat itu juga au ba'da rakaatin atau setelah 1 rakaat. Bisa 1 rakaat dia niat udah mau memutusin aja sholatnya udah batalin gitu maksudnya kan. Nah itu sudah batal. Ngulang lagi boleh tuh. Ya ngulang, bukan boleh Pak. Wajib. Patokan kagak sah. Mau nggak mau. Wajib. Dah ya, baru sampai 12. Masih 2 lagi ya. Apa terus? Boleh. Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Bapak sekalian, saya sedikit menambahkan bukan mengoreksi. Artinya ini kita suasana di majelis taklim. Jadi yang diucapkan oleh kita itu adalah ilmu mulu. Jadi mohon maaf, jadi bukan sebagai bahan tertawaan. Saya perhatiin dari semenjak saya ngaji di sini, setiap Ustaz sobar nasi, jadi ada yang tertawa, ada yang bercanda. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi pun aliman, muta'aliman, mustami'an, wala takun jahilah. Itu yang diharapkan oleh Nabi. Nanti setelah selesai guru kita memberikan materi, boleh dah kita Nanya sambil bercanda. ini saya mohon maaf pada juga gitu ya. Bukan saya mengoreksi gitu kan. Tapi bagaimana biar majelis itu khidmat gitu. Kalau perhatian gimana majelis, itu khidmat, diam semua. Nggak ada yang bicara, nggak ada yang bicara. Karena yang dibaca itu adalah ilmu semua. Jadi saya abuan gitu ya. Jadi ada adab lah. Ya. Yang sampai mohon maaf, yang sampai kalau lama-lama begini, ntar guru
saya mau koreksi buat kemajuan majelis kita. Jadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kita lebih dimengerti. Masya Allah nih, Masya Allah. Pikir jujur aja, saya jujur lebih pengen belajar sedikit. Karena saya lebih banyak saya ke fadilah saya untuk bacanya. Jadi sekali lagi kita lebih hikmat, lebih mu'alim, lebih ta'alum lah, lebih belajar gitu aja. Karena sudah jelas ini wajib hukumnya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh guru kita Zainal itu pertimbangan buat kita ke depannya. Ya. Siap. Boleh bercanda ada tempatnya. Saya pernah ngerasain soalnya waktu ngaji, ada waktu di pondok ada teman tidur begini tuh. Tidur begini. Di belakang teman. Terus teman saya nyinggir. Yang satunya akhirnya kelihatan kan tidur. Guru lagi nerangin, yang lain pada ketawa karena ngeliatin atau pakai speaker, kita nggak bisa ngaji lagi ada halangan di rumah kedengeran speaker, au mustami'an atau dengerin ilmu yang lagi disampaikan. Ya kan, udah alim kagak, belajar kagak, kita pengen dapat barokah ilmunya dengerin aja udah. Au muhibban din atau jadilah orang yang mencintai ilmu, cinta terhadap ilmu. Kita perasa nih, gua udah 2 hari kagak ngaji ketinggalan pelajaran. Nanya sama temennya, kemarin yang dibahas apa? Berarti cinta dia terhadap ilmu. Ya kan? Wa takun khamsa. Kata Nabi jangan jadi orang yang kelima. Alim kagak, belajar kagak, dengerin ilmu kagak, cinta sama ilmu kagak, fatah liku, maka dia akan binasa, hancur, celaka kata Nabi. Ya, yang sampaikan Zainal tadi itu adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ada pemasukan buat kita semua. Ya Ustaz Dipedi, guru kita kalau lagi ngajar, itu saya ingat kayak orang pada tidur, padahal kagak tidur. Apa namanya? Hatinya buat dengerin gitu kan. Masya Allah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habib, Sayyidul Maulid. Itu kalau orang lewat di luar majelis, padahal banyak orang, itu kayak orang pada tidur semua. Padahal lagi menyaksikan Habib Ali sedang menerangkan ilmu. Habib Ali itu mengenai kita mau isi tidur. Orang lewat itu majelis banyak orang tapi kayak pada tidur semua. Dilihat nggak pada tidur, sedang menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kayak begitu ya. Jadi apa yang keluar dari disampaikan oleh guru kita ambil hikmahnya ya. Sampai-sampai kita belajar ya, kita telusuri karena adab lebih utama daripada ilmu. Adab itu orang yang beradab pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Karena kalau masalah ilmu adab, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih senang dengan orang yang beradab. Ya. Kenapa? Karena iblis orang berilmu, alim, tapi nggak punya adab dia. Ya kan? Di situ. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Zainal dan pelajaran malam hari ini kita bisa mengamalkannya. Kita mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
kasih walgam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah semudir. Rabbi minas solihin Rabbi minas solihin Rabbi muslimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah. Hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin.